لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Kami hormati Ustaz kita Bapak Ustaz Surut Al-Udin Istipes. Kami hormati Ketua Mushola Al-Manah beserta jajarannya, jamaah as-sholimin as-sholimat, sholat subuh Mushola Al-Manah yang berbahagia. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta berbagai hidayah dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kajian subuh Al-Amanah dengan keadaan sehat walafiat, dan insyaallah mudah-mudahan ibadah subuh kita dari hari pertama hingga insyaallah hari ini yang ke-22 hari, kita berharap puasa kita, tadarus kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam dan hikmah kami curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarganya, dan insyaallah kita yang hadir di sini tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di yaumul kiamat nanti kita akan mendapatkan pertolongan dari berupa syafaatul Imam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini ya pagi kuliah subuh yang keempat kalinya, itu berarti akhir dari kuliah subuh pada Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama ini tentunya Allah balas dengan lipat ganda, dan kita berharap insyaallah pada Ramadan berikutnya kita kembali mempertemukan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita sehingga kita dapat berjumpa dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin. Sebelum kita mulai ta'lim mingguan kita, ta'lim kuliah subuh, mari sama-sama kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah berikan kita panjang umur, almarhumah diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan serta diluaskan rezeki kita Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Kepada Bapak Ustaz Suwad Al-Udin, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah
Dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan itu Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan badan kita untuk datang ke tempat yang mulia ini, melaksanakan salah satu wazifah kita, salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Di samping itu juga kita telah melaksanakan sunnah, yaitu sahur, sebelum kita sama-sama melaksanakan ibadah saum Ramadan yang sedang kita jalani, dan hari ini memasuki fase terakhir dari 10 hari di bulan Ramadan. Kita tentu sama-sama berharap semoga seluruh karunia, taufik dan hidayah Allah berikan kepada kita bersama, Allah jaga, Allah kekalkan, dan Allah mengantarkan kita kepada tujuan dari pelaksanaan ibadah Ramadan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semua senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat, keluarganya, hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, kenikmatan ini patut kita syukuri. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, melepaskan kemalasan kita. Itu semata-mata karena karunia dari Allah SWT. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, tentu saja kita mungkin sekarang masih tidur. Mungkin. Ada nggak saudara kita yang tidur? Puasa sih puasa, tapi nggak sholat subuh gitu. Ada nggak? Banyak. Ya. Jadi itu semata-mata karena karunia Allah. Jadi kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada kita, kepada seorang hamba, maka nggak mungkin tuh Allah bangunin gitu. Nggak mungkin badan kita itu mau jalan bergerak. Ya, apalagi dalam keadaan ngantuk. Semalam pulang malam lagi, habis lembur. Itu semata-mata karena karunia Allah. Dan sekali lagi kita perlu ingatkan bahwa pelaksanaan ibadah Ramadan ini juga merupakan seleksi dari Allah. Ya, seleksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah ini tidak semua orang. Tidak semua orang. Bunyi ayatnya jelas. Itu diulang-ulang oleh para khatib setiap ceramah. Yang dipanggil itu khusus. Ya, tidak semua orang. Panggilannya bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, tidak. Kalau ibadah panggilannya kepada semua manusia. Dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas kepada manusia ibadah. Ya. Dan juga bukan panggilannya kepada orang Islam. Ya ayyuhal muslimun, tidak begitu bunyinya. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman khusus.
Jadi percakapan dalam surat Al-Baqarah itu adalah percakapan yang khusus antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Makanya wajar kalau setiap pelaksanaan ibadah Ramadan yang kita lakukan, fenomenanya selalu sama setiap tahun. Benar? Hari pertama ramai, euforia. Ya, karena memang bulan Ramadan ini bulan rahmah, bulan kasih sayang Allah. Sehingga karena kemuliaan bulan Ramadan itu yang untung, yang bahagia, ya, itu bukan hanya orang mukmin, orang kafir juga ketiban untung. Benar nggak? Lihat kenapa? Sekarang, ya, biar kata-katanya masih COVID nggak ramai. Kenapa? Dan keuntungan orang kafir itu, Pak, itu berlipat ganda di bulan Ramadan. Keuntungan dari bisnisnya itu. Makanya bukan hanya orang beriman yang nunggu bulan Ramadan, orang kafir juga sama. Ya, setiap Ramadan tuh stok dibanyakin, kan? Baju yang lama-lama yang gak laku dipasang. Stok lama dipasang. Karena orang Islam kagak peduli. Yang ikut-ikutan lebaran tuh kagak peduli mau bajunya model lama, mau apa, pokoknya dia beli. Yang happy siapa? Yang senang siapa? Orang kafir. Jadi yang merindukan bulan Ramadan ini itu bukan hanya orang mukmin, orang kafir juga senang. Ya, tukang dagang dapat untung, tukang makanan. Ya. Perusahaan mobil, angkutan untung. Ya apa? Oh enggak apa? Charter bis, pesen tiket pesawat, itu dari jauh-jauhan pulang kampung. Berkah. Ya, kenapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kata Allah, yang memperoleh hakikat esensi kemuliaan bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Ini perlu diingat, Pak. Ini perlu dicatat. Ya. Jadi sesungguhnya yang merasakan kebahagiaan yang paling hakiki, kemenangan yang sesungguhnya itu pada diri orang-orang beriman. Kenapa demikian? Karena pada saat bulan Ramadan itu Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan kebaikan yang akan mampu melipat gandakan keimanannya sehingga mencapai derajat muttaqin. La'allakum tattaqun. Itu derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara hamba-hamba kami ya, adalah orang-orang bertakwa, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum, walakin Allah yanzuru qulubikum." Allah tidak melihat pangkat kalian, Allah tidak melihat kedudukan kalian. Ya, yang Allah lihat semata-mata adalah ketakwaan. Nah, inilah esensi dari bulan Ramadan ini. Jadi orang beriman tuh kagak bakalan dia ribut soal baju baru. Ini lebaran kita makan apa nih, kita nggak punya duit segala macam. Tidak ada. Karena esensi dari bulan Ramadan itu bukan di situ. Ya boleh-boleh saja kita kalau ada ya bergembira. Tapi kalau nggak ada tidak masalah. Karena tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kita sebagai hamba, sebagai manusia, sehingga kita mulia di mata Allah. Mulia di mata Allah itu luar biasa. Karena muttaqin itu, orang bertakwa itu dapat banyak privilege istilahnya, kekhususan di sisi Allah, kemuliaan. Ya. Allah mudahkan urusannya orang muttaqin. Allah kasih rezeki dari min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Allah mudahkan, Allah berkahkan kehidupannya orang muttaqin. Ya. Dan akhir kehidupannya
Ya, husnul khatimah. Itu kan sebetulnya inti dari kehidupan kita. Jadi inti dari kehidupan kita ini, Bapak Ibu sekalian, selama kita di dunia adalah mempertahankan akidah. Itu aja sebetulnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Itu aja. Kita dari kecil, ya, remaja, kemudian dewasa, nikah, tua, sampai kita meninggal. Inti dari kehidupan kita itu adalah mempertahankan akidah. Mau dia lahir sebagai rakyat biasa, dia mulai sebagai pejabat, dia mulai sebagai diktator, pemimpin yang jahat. Intinya itu. Nah, kalau yang karena itu Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk mempertahankan hakikat ini, sehingga kita tidak terjebak, sehingga kita tidak tertipu oleh berbagai fenomena yang ada. Ya. Inti dari kehidupan kita itu mempertahankan akidah kita, ya, mempertahankan keimanan kita. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, karena banyak di sepanjang kehidupan kita ini itu godaan-godaan. Ya, ada godaan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya, kalau yang kelihatan mungkin orang syirik, ya, orang musyrik, orang datang ke dukun, yang jelas-jelas kafir atau yang jelas-jelas tidak melaksanakan perintah Allah, itu mah jelas. Tetapi kata Allah, ada juga orang syirik itu yang mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian tidak perhatikan, kata Allah, orang yang mengangkat hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Jadi sehari-harinya itu dikendalikan oleh hawa nafsu, keinginan dia. Nah, jadi ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Karena nanti keimanan kita itu, ketakwaan kita itu paling tidak akan melahirkan 3 hal di dalam kehidupan kita ke depan. Yang pertama, al-muttaqin itu akan menghasilkan yang disebut dengan al-huriyah, ya, kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, al-huriyah di dalam diri kita itu, kemerdekaan di dalam diri kita itu penting. Karena hakikat dari diturunkannya Islam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat yang membebaskan manusia. Tiada ilah kecuali Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa berapa banyak orang manusia itu memperturutkan hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dan Islam datang itu membebaskan, supaya dia hanya bertuhan kepada Allah. Orang yang merdeka itu, orang yang huriyah, dia tidak akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Kan orang sekarang ini banyak, Pak, cari duit yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada yang ngomong gitu? Banyak. Sehingga apa? Dia melakukan segala cara. Dan korupsi itu bukan hanya pejabat, rakyat biasa juga bisa korupsi. Bisa nggak rakyat biasa korupsi? Bisa. Korupsi waktu, harusnya kerja jam 7, jam 8, datang jam 9, datang jam 10. Kalau datang siang, bos juga kagak tahu lo datang siang. Korupsi waktu, nggak boleh, haram kita. Kita digaji, dibayar untuk kerja 8 jam, tapi kita kerja cuma 5 jam. Korupsi berapa jam? 3 jam. Haram nggak kalau gaji kita makan penuh? Jadi korupsi itu bukan hanya pejabat ini. Sebab memperturutkan hawa nafsu itu semua orang.
tukang dagang di pasar misalnya, supaya dapat untung, dia mainin timbangan. Ada nggak pernah gitu? Ya. Timbangannya dikasih apa tuh? Di batu, yang harusnya sekilo sekian ini kurang. Pejabat ya, harusnya duit buat rakyat dikorupsi. Ya, duit bansos harusnya berapa ratus ribu buat rakyat dipotong. Padahal udah kaya. Pejabat udah kaya belum? Tapi kenapa masih korupsi? Hawa nafsu. Itu kata Nabi, terhadap harta itu orang tidak akan pernah kenyang. Dikasih harta sebesar gunung Uhud, dia akan minta satu gunung Uhud lagi. Tidak akan habis kecuali dia mati. Baru dia selesai urusan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu. Dan orang mutakin itu merdeka dia. Ya. Nggak ada rasa takut dia akan kelaparan. Tidak akan ada rasa tidak akan ada rasa takut dia, takut dipecat misalnya karena sholat. Ya. Kerja dari pagi sampai sore. Waktunya sholat dia kagak sholat. Kenapa lo kagak sholat? Takut gue diomelin bos gitu. Bos gua. Jadi takut. Al-huriyah itu merdeka itu. Terbebas. Orang beriman itu terbebas. Bilal bin Rabah, ya, sahabat Rasulullah, kulitnya hitam, ya, disiksa dia oleh orang kafir Quraisy, ditiban badannya dengan batu besar di tengah panas terik. Tapi dia mempertahankan akidahnya. Kenapa? Al-huriyah, kemerdekaan. Nah, ini yang paling mendasar dari hakikat kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau orang merdeka kan tenang hidupnya, Pak. Nggak diatur-atur oleh siapapun. Mau ngawinin anak, kalau yang nggak merdeka ini nanya dukun dulu. Ya. Kapan nih Pak hari baik, bulan baik? Ya. Susah. Mau keluar rumah, lihat dulu primbonnya. Hari ini untung apa buntung. Tidak merdeka. Kalau orang beriman kan nggak ada petunjuk. Kenapa? Karena gantungan dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalan aja. Ya. Jadi tidak ada yang mengikat di dalam dirinya itu. Al-huriyah itu hakikat keimanan, hakikat akidah itu. Jadi kalau kita masih ada rasa takut, masih ada rasa diatur-atur oleh hawa nafsu kita, berarti kita belum merdeka. Yang kedua yang lahir dari keimanan dan ketakwaan itu adalah asy-syaja'ah, keberanian. Ya, keberanian. Keberanian untuk melaksanakan nilai-nilai Islam. Keberanian untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Asy-syaja'ah. Tadi contohnya Bilal bin Rabah berani. Ya, budak itu biasanya jadi disuruh-suruh, diperlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang kafir. Tapi Bilal itu punya syaja'ah, punya keberanian. Jadi orang beriman itu, makanya kalau kita baca sejarah Rasulullah dan para sahabat, dia mau perang 300 orang lawan 1000, tidak ada rasa takut. Asy-syaja'ah. Kenapa? Karena ada al-huriyah dan ada asy-syaja'ah. Kan sekarang kita badannya besar, ya, tapi ditakut-takutin, gue potong gaji lo. Takut. Baru dipotong gaji lo. Lu pokoknya kalau sholat lu, gue potong gaji, misalnya bosnya galak, takut lu, takut dipotong. Padahal hilang asy-syaja'ah ketika tidak ada akidah di dalam diri kita. Keberanian untuk tidak korupsi,
Tidak korupsi itu butuh keberanian. Apalagi di tengah situasi zaman yang seperti sekarang ini. Orang terang-terangan melawan Islam sekarang. Coba lihat tuh di YouTube. Orang menghina Islam, menghina Rasul, menangkap ulama, memenjarakan ulama. Itu terang-terangan. Sekarang ini antara kafir dengan Muslim itu, mukmin itu kelihatan. Siapa kafir, siapa Muslim sekarang ini jelas. Tahu kita siapa musuh kita. Tahu siapa kita, siapa yang memerangi Islam. Persoalannya tinggal apakah kita punya asyaja'ah atau tidak. Kan begitu sekarang persoalannya. Benar nggak? Ya. Dia takut-takutin kita, takut. Ya serba takut hidupnya. Takut. Kalau orang punya akidah, tidak akan seperti itu. Hidupnya akan jelas, clear. Nah ini yang harus muncul, yang akan muncul dari orang yang sudah menjalani kehidupan Ramadan. Akan beda. Kenapa? Karena ini tarbiyah Ramadan ini. Yang ditarbiyah itu bukan hanya fisik kita. Ya nggak makan dari pagi sampai sore kuat tuh gitu kan. Kagak main biasa nggak makan bisa ditarik jadi udah biasa. Tapi bukan sekedar itu. Yang ditarbiyah bukan sekedar fisik kita, tetapi pikiran kita juga supaya kita mikir di bulan Ramadan ini. Gimana rasanya kelaparan? Gimana rasanya kita diajarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya fisik, tapi juga pikiran kita, juga rohiyah kita. Meningkat tidak kedekatan kita kepada Allah di bulan Ramadan. Ya, ngajinya lihat, biasanya kalau udah 10 terakhir ini pikiran kita udah bukan lagi ke musola mana. Udah pulang kampung aja pikirannya. Mau pulang kampung nggak punya duit, ngomel-ngomel mulu ngedumel. Tiap ke musola ngedumel mulu, mau pulang kampung nggak punya duit. THR kagak dikasih sama bos. Jangan. Jadi yang kedua itu asyaja'ah, keberanian. Dan ini yang mulai hilang dari diri umat Islam. Ya. Kenapa? Karena kita ya setiap hari dicekoki oleh nilai-nilai yang menghilangkan akidah kita, keyakinan kita. Diadu domba kita dengan mudah oleh orang lain. Muhammadiyah diadu dengan orang NU, dipanas-panasin. Mau aja lagi kita berantem, disuruh berantem oleh orang kafir. Jangan mau. Ini dengan ini diadu, antar sesama tetangga diadu. Jangan. Kalau kita punya akidah, kita ngerti. Jadi yang kedua asyaja'ah, dia akan muncul, dia akan ada, dia akan lahir dari pribadi-pribadi Muslim setelah dia melewati bulan Ramadan. Dan yang ketiga yang disebut dengan al-itmi'nan, ketenangan. Nah ini juga penting nih Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang muttaqin itu akan lahir, akan tumbuh di dalam dirinya al-itmi'nan, ketenangan jiwa. Kagak gampang marah-marah. Ya, ada kan orang tua yang anaknya bikin salah sedikit aja dipukulnya kayak apa tahu. Ya, ada apa? Sampai anaknya kasihan. Di TV kita lihat. Sampai ada yang sampai meninggal dibunuh sama orang tua. Karena nggak sabar. Orang kafir itu tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena sumber ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi orang kafir itu Bapak Ibu sekalian, hidupnya itu selalu resah. Sekarang dia mau tenang dari mana? Pintu untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala enggak ada orang kafir itu. Makanya mereka kalau pusing-pusing tuh larinya ke hiburan, tempat hiburan. Kalau tempat hiburan dia minum, mabok. Kenapa?
itu sebetulnya untuk mereka sedang mencari al-itminan itu. Jadi kalau Bapak melihat orang marah-marah, kalau Bapak sering melihat orang sering datang ke tempat hiburan, Bapak sering melihat orang mabok-mabok, sebetulnya mencari al-itminan, mencari ketenangan, dan mereka nggak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena sumber ketenangan itu adanya di mushola, di masjid. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Pusinglah, kasihan orang kafir itu sebetulnya. Hidupnya gelisah, hidupnya memang. Jadi kenapa Rasulullah itu sama orang kafir tuh kasihan justru Rasulullah itu? Karena mereka orang yang susah sebetulnya jiwanya itu. Ya. Makanya beruntung kita, ya, diberi kasih sayang oleh Allah, kita dijadikan muslim. Bukan hanya muslim, kita juga dijadikan mukmin. Bukan hanya mukmin, tapi mukmin hak, mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Ya, karunia apa lagi ya? Yang lebih besar dari itu tidak ada di dunia ini. Ya, makanya kita nggak perlu ngiri lihat orang kafir, Pak. Ya, justru kita harus kasihan sama mereka. Hidupnya gelisah. Coba bayangin. Ini kalau yang biasa sholat, yang biasa zikir pasti ngerti nih. Duduk di masjid tenang. Bayangkan orang kafir. Dia ke tempat ibadahnya nggak ketemu. Kok dia udah sembahyang begini kagak ini juga. Dia nggak ketemu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, hal yang penting untuk sama-sama kita paham. Sehingga bulan Ramadan ini kita manfaatkan betul dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih ada sisa nih 10 hari ya, terakhir di bulan Ramadan, kita maksimalkan. Alhamdulillah nih tadi di Al-Amanah masih penuh. Ya, tenda masih berdiri di luar, ibu-ibu masih banyak sholat. Tadi mau sholat sunnah aja susah. Artinya apa? Ini Al-Amanah alhamdulillah jemaah masih bertahan. Ya. Mungkin awal-awal lebih banyak lagi, Pak ya. Mungkin. Ya tapi berkurang karena pulang kampung mungkin. Udah pulang kampung. Nah itu hakikat bulan Ramadan. Sehingga hari-hari di bulan Ramadan ini betul-betul kita syukuri, kita bersyukur karena Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, dalam taat. Kan selalu itu doa kita kan, meminta kepada Allah dipanjangkan umur dalam ketaatan dan keberkahan. Allah sudah berikan kita. Saudara-saudara kita sudah banyak yang wafat karena COVID kan. Dulu mungkin masih ada yang sholat bareng dengan kita di sini. Sudah dipanggil Allah. Tinggalnya bukan di gang 21 lagi, tapi udah di mana? Berunda sih. Ya, Ibu di dalam. Nah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Nah itu karunia yang sangat besar yang harus kita minta kepada Allah, sehingga Allah SWT mempertemukan kita dalam Lailatul Qadar. Dan nunggunya jangan di tempat pinggir jalan kereta. Nunggu Lailatul Qadar di pinggir jalan kereta, nggak ketemu Pak. Nunggu Lailatul Qadar itu di mushola, di masjid. Pegang Quran, zikir kepada Allah. Temu insyaallah. Kalau kita ikhlas karena Allah, insyaallah akan mempertemukan dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dihitung-hitung oleh sebagian orang 1000 bulan itu 80 tahun. Jarang-jarang orang yang hidup di zaman sekarang ini Pak Bu itu umurnya sampai 80 tahun. Dua hadis Rasulullah saja mengatakan usia umatku itu kata Nabi antara 50 sampai 60. Jatah hidup kita Pak, ini Nabi yang ngomong, Rasulullah. Usia umatku itu rentangnya antara itu. Ya. Jadi kalau orang ada umurnya lebih dari itu bonus dari Allah SWT supaya kita menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita.
Jarang-jarang. Sekarang umur 40, 30 aja udah banyak yang kena asam urat. Betul. Dulu-dulu itu yang kena asam urat itu orang tua. Sekarang anak muda kena asam urat, kena jantung, kena penyakit yang dulu menjadi penyakit orang tua kakek-kakek. Sekarang enggak. Anak muda juga kan. Jadi jangan kira umur muda ini kagak mati cepat, jangan kira. Aku mah tobatin nanti aja lah kalau udah tua. Emang umur lu bisa sampai tua kan? Gitu. Kalau orang nggak tahu gila. Oleh karena itu, Bapak sekalian, marilah kita mengoptimalkan 10 akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ya. Kita ibadah, kita infak fisabilillah. Jangan lupa, infak itu bukan soal banyak atau sedikit, Pak. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala, Bapak infak 1 miliar juga belum tentu dibilang besar. Allah tidak memerlukan uang kita. Allah tidak memerlukan duit kita. Ya. Jadi bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal kemauan kita untuk infak fisabilillah. Berapapun uang yang kita punya, fisarra'i wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, infak itu tetap jalan. Aku mau buat makan aja susah, boro-boro infak. Kan begitu banyak orang ngomong. Padahal bukan itu. Ya Allah, saya cuma punya 1000 perak misalnya. Masukin. Jangan sampai kelihat panitia kalau kita malu, ngumpet-ngumpet aja masukin gencelengan. Ya, antara kita dengan Allah saja yang tahu. Ya, kalau Ubay ngelihat, Ubay ngetawain, Allah 1000 ceceng gitu loh pagi. Diketawain, tapi buat bagi Allah Subhanahu wa taala bukan soal kecilnya, tetapi soal kesungguhan kita untuk berinfak fisabilillah. Itu sebetulnya. Dan itu bisa besar di sisi Allah. Bagi manusia mungkin kecil, tapi bagi Allah bisa jadi besar. Kenapa? Karena yang Allah lihat adalah ketakwaan. Yang Allah lihat adalah keimanan yang ada dalam diri kita. Ya, jadi jangan lupa, yang mumpung 10 hari terakhir ini, ya, walaupun sedikit kita berinfak. Karena Nabi itu jauh lebih dermawan itu di bulan Ramadan. Rasulullah. Itu Bapak Ibu sekalian, ya sekedar tazkirah untuk kita semua. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memantapkan, mengekalkan hidayah Allah itu sehingga tercapai apa yang menjadi cita-cita dari bulan Ramadan, yaitu menjadikan kita orang-orang muttaqin. Nah, ini saja barangkali Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai tazkirah, sebagai pengingat bagi kita semua, sehingga kita bisa mengoptimalkan sisa-sisa di bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ada nurwaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian subuh kita yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Sulaimanuddin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita informasi Bapak Ustaz ini adalah anggota DPRD fraksi PKS di Kebon Siri, dan alhamdulillah di tengah kesibukannya masih bisa memberikan ceramah di mushola kita, yang mana minggu lalu baru saja mengisi di Islamic Jakarta Center di Keramat Jaya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.